Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, dimanapun kalian berada, stay safe, stay at home, jaga diri. Kalau misalkan tidak penting-penting, lebih baik jangan keluar, tetap duduk di rumah atau di bilik supaya lebih aman. Kalaupun mendesak ada yang perlu dibeli di luar, tetap ketika berada di luar ikuti protokol kesehatan. Jaga diri kawan-kawan ya, karena case meningkat dan ada varian terbaru juga yaitu Delta. Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia namanya Liana Chun 3. Dia send atau kirim artikel di IG saya. Judul atau tajuknya ialah atlet Israel buat hal. Apalagi nih buat hal? Aneh-aneh aja nih. Hancurkan katil cardboard yang disediakan secara percuma di Sukan Olimpik. Hayoy, memalukan. Ini orang kampung sekali ya. Nampaknya di kampung dia tidak ada. Kenapa saya cakap di kampung mereka? Karena sejatinya mereka tidak ada negara ya. Cuman punya kampung. Dibagi kampung sikit. Lama-lama menjadi-jadi. Mencaplok sini, mencaplok situ. Ya kan? Tuh, ini biadab tuh. Ya elah, katroknya. Norak loh. Dan memalukan. Sudah jelas tertulis di Al-Quran kalau mereka itu buat kehancuran 2 kali. Ya betul, di mana-mana buat kehancuran. Tuh buktinya nih. Ya elah. Oke, saya akan bacakan di sini kawan-kawan ya. Bawang Ami, Sukan Olimpik Tokyo 2020 kali ini menjadi tumpuan dunia dari kisah Korea Utara yang tidak mau menyertai Olimpik sehingga katil anti maksiat. Katil anti maksiat? Serius ini? Hah? Maksudnya macam mana? Katil anti maksiat? Maksudnya macam mana sih? Katil anti maksiat? Saya tidak paham lah. Aduh, ya Allah ya Karim. Yang diperbuat daripada cardboard bagi tujuan kita semua. Kitar semua. Kita semua apa kitar semua nih? Mungkin sekitar semua ya, atau macam mana nih? Ya elah katanya. Memang ada ya atlet maksiat kawan-kawan. Ya Allah, hingga dibuat katil anti maksiat coba. Seniat itu ya Jepun ya. Lawa loh. Terbaru dalam satu video tular di lam sosial, kelihatannya atlet Israel Ben Wanger aja lah, nggak usah disebut nama detail, yang mengambil langkah ekstrim dengan merusakkan katil yang diperbuat daripada cardboard bagi membuktikan bahwa katil tersebut kukuh. PA, ya elah, Jepun diraguin. Jepun ini tempatnya teknologi canggih daripada negara engkau hanyanya menjajah, kaya pun hasil merompak, laknatullah. Meraguin, jelas-jelas ya tidak akan diraguin ya. Cardboard itu apa ya? Cardboard itu kardus kah apa? Ya, kardus ya. Kalau bahasa Indonesia itu kardus mungkin ya. Cardboard. Tadi soalnya saya lihat picture kawan-kawan ya. Nampak gitu. Dalam video yang dimuat naik pada hari Isnin, Wanger dan 8 lelaki, 8 loh. 8 lagi lelaki yang lain menguji kapasiti tempat tidur tersebut. Tempat tidur tersebut difahamkan hancur dilakukan oleh atlet Israel yang tidak bertanggung jawab, padahal katil tersebut akan digunakan kembali oleh atlet Paralympics yang bakal turun pada bulan depan. Nah ini nih harusnya jangan ikut lagi, harus dikeluarin nih dari Olimpik si laknatullah ini ya. Bahkan ya ada atlet dari Timur Tengah itu ketika ingin bertanding dengan atlet Israel dia mengundurkan diri. Tidak nak, lebih baik saya mundur daripada jumpa dengan atlet laknatullah itu. Wow, the best ya. Oke, tempat tidur dengan 100% yang dibuat menggunakan cardboard di Olimpik Tokyo kali ini menjadi objek tarian di perkampungan Olimpik. Terdahulu ia tular dengan cerita bahwa katil ini dibuat bagi mengelakkan daripada aktiviti persetubuhan di antara atlet. Bukankah atlet perempuan dan lelaki itu dipisahkan, diasingkan? Atau macam mana? Oh, jangan-jangan disatukan. Makanya dari itu untuk menghindari maksiat, akhirnya dibuat katil maksiat. Agak unik ya. Dan saya nampak tadi ya katilnya nampak kecil sangat ya kawan-kawan ya.
Padahal ini Olimpik loh, seluruh dunia loh. Apalagi Jepun itu kaya ya. Tapi kok fasilitinya macam itu ya? Heran. Namun tujuannya yang sebenar adalah tidak lain bagi menjaga alam sekitar karena mampu untuk di sekitar semula. Oh ya, paham. Jadi tujuannya itu untuk lingkungan lah kawan-kawan. Jadi ini misalkan tidak dipakai lagi nanti bisa didaur ulang. Oke, bagus. Perkara ini dilaporkan sendiri oleh The Vocket apabila Syarikat Airwave yang bertanggung jawab dalam pembuatan katil tersebut menyatakan bahwa teori itu palsu dan katil itu dibuat dengan teknologi kitar semula. Kitar itu juga mampu menampung berat hampir 200 kg. Wih, kuat juga ya. Mendapat banyak pertanyaan mengenai tempat tidur di Olympic Village. Jadi hari ini kita akan memeriksa dan melihat berapa ramai orang yang diperlukan untuk memecahkan salah satu tempat tidur cardboard ini, kata Wenger pada permulaan video tersebut yang telah ditonton lebih daripada 400.000 kali sejak dimuat naik 24 jam yang lalu. Tuh, banyak lihat 400.000 tuh. Tuh, kelakuannya si laknatullah, norak kampungan tuh. Biar seluruh dunia tahu kalau mereka itu memang penghancur, perusak tuh. Pada mulanya Wenger, anggota pasukan baseball Olimpik dari Laknatullah yang juga pemain untuk pasukan AS Lens Center, namanya susah, melompat di atas katil. Kemudian seorang demi seorang naik untuk menyertai beliau melompat di atas katil sehingga rusak katil tersebut. PA ya. Itu kapasitinya itu 200 kilo, sedangkan di sini 8 orang naik. Sedangkan satu orang itu kurang lebih 70 kilo kali 8. Coba, aduh otaknya itu nggak mikir, geblek. Please lah ya. Otak itu jalan, encer sedikit. Katil itu muatnya hanya 200 kilo. Lu tumpangin 300-400 kilo. Ya jebrot, PA. Mikir, makanya jangan ngerusak negara terus. Akhirnya otak lu itu mandet, jadi nggak berjalan. Pikir, katanya negara yang cerdas, penghasil orang yang cerdas. Tapi kok dongoknya keterlaluan, please lah. Tapi tidak apa-apa, kan ini yang lihat, yang tengok sudah 400.000. Nanti tambah banyak, akhirnya seluruh dunia tahu kelakuan si Laknatullah itu jelas-jelas perusak dan kampungan, noraknya kelihatan sama orang seluruh dunia. Saya berharapnya mereka itu dapat sanksi ya, tidak boleh main atau masuk Olimpik lagi, tidak boleh ada Laknatullah itu di dalam Olimpik. Mudah-mudahan. Udah itu ya bangga banget ya, baru dapat medal gangsa. Wih, bangganya minta keterlaluan. Nih, sekarang Malaysia dapat nih medal gangsa. Nanti mudah-mudahan di cabang basikal dan perempuan itu yang terjun ke kolam itu menyumbangkan emas biar mereka itu menangis darah. Aduh, laknatullah. Mudah-mudahan lah kena ajab mereka itu. Kurang ajar betul. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.